Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabarmu? Masih stabil? Salam stabil untuk kita. Semoga saya dan kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam banyak hal ya, ekonomi, kesehatan paling penting juga, dan psikologi, biar kita nggak gampang marah-marah ya nggak sih. Dan semoga kamu juga masih terus diberikan kestabilan kehidupan untuk dapat terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin nggak stabil. Nah, kali ini kita akan kembali membahas sebuah bahasa daerah yang berasal dari Sumatera Utara. Iya benar, ini adalah bahasa Batak ya, yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa aja kata-kata dalam bahasa Batak? Ayo kita belajar bahasa Batak sama-sama. Nah, sebelumnya ini ada fakta menarik nih tentang bahasa Batak nih. Meskipun bahasa Batak memang berasal ya, berinduk di Sumatera Utara, tapi berdasarkan peta bahasa.kemendikbud.go.id, bahasa Batak ini sendiri dipertuturkan paling tidak oleh 4 provinsi, yaitu di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Masuk akal sih, karena memang topologinya kan deket-deketan mereka tuh kan, berdasarkan peta geografinya gitu. Nah, kita akan ngebahas sedikit nih tentang bahasa Batak yang dipertuturkan di Riau, karena saya kebetulan tinggal di Pekanbaru. Jadi mari kita sedikit membahas tentang bahasa Batak yang ada di Riau. Oke, berdasarkan peta bahasa.kemendikbud.go.id, bahasa Batak yang dipertuturkan di Riau ini adalah bahasa Batak yang menggunakan dialek Mandailing ya, dituturkan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Isolek Batak merupakan sebuah bahasa yang persentasenya nih kalau di Riau sendiri adalah sekitar 81% sampai 100%. Wow, gila sih, di Kabupaten Rokan Hulu ya, di Provinsi Riau. Wow, berarti ada masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau yang mempertuturkan bahasa Batak dengan dialek Mandailing tadi. Nah, jika dibandingkan dengan bahasa Melayu dan Minangkabau, tadi persentasenya yang dipergunakan di masyarakat Kabupaten Rokan Hulu itu sekitar 81 sampai 100% menggunakan bahasa Batak dengan dialek Mandailing. Itu adalah fakta baru berdasarkan peta bahasa.kemendikbud.go.id. Itu aja. Oke, mari kita belajar bahasa Batak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yuk. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Ini untuk kata pertama nih yang berasal dari bahasa Batak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini bagian ketiga ya, karena kita sebelumnya udah ada di bagian pertama dan bagian kedua. Nah, nanti silahkan cari aja di video-video sebelumnya. Oke, di bagian ketiga ini yang pertama adalah kata algam. Nah, algam ini kalau dalam bahasa Bataknya artinya adalah kepingan yang hilang. Nah, tapi ini tentang keramik, vas bunga, tegel, dan lain-lain. Jadi semacam ya keramik gitulah. Jadi kepingan yang hilang. Jadi kalau misalnya nanti kalian ke rumah, rumahnya ada kepingan-kepingan yang hilang di keramiknya, nah itu disebut dengan algam gitu. Bukan kepingan yang hilang dalam hidupmu atau masa lalumu. Aduh. Ya, sekali lagi, algam dalam bahasa Batak di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kepingan yang hilang. Ini tentang keramik, vas bunga, tegel, dan sebagainya. Itu aja. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Selanjutnya nih, bahasa Batak ada yang disebut dengan aliang. Aliang kalau dalam bahasa Batak di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah lingkar leher. Ini tentang babi yang akan disembeli. Nah, gitu. Jadi kalau nanti misalnya kalian main-main ke Sumatera Utara, terus ngelihat ada babi yang akan disembeli, nah lingkar lehernya itu disebut dengan aliang kalau dalam bahasa Batak gitu. Semoga menambah wawasan untuk kita. Oke, nah ini dia bahasa Batak selanjutnya yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan alpis. Nah, alpis ini kata lain untuk kempis. Kempis itu kayak kempes gitu ya, dari gembung ke kecil gitu. Nah, tapi alpis ini kalau dalam bahasa Batak itu diperuntukkan tentang perut wanita yang baru selesai melahirkan ya. Jadi kan kalau habis melahirkan, sebelum lahiran kan kembung ya perutnya ya kan. Terus setelah melahirkan agak kempis. Nah, kempisnya itu disebut dengan alpis kalau dalam bahasa Batak, yaitu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, alpis itu adalah kempis tentang perut wanita yang baru selesai melahirkan. Semoga menambah wawasan untuk Anda.
Oke, nah ini istilah selanjutnya nih yang berasal dari bahasa Batak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih ada yang disebut dengan Amang Boru. Nah ini mungkin sering kita dengar karena kebetulan saya juga orang Sumatera Utara, orang Medan, jadi udah nggak asing lagi kata Amang Boru nih. Tapi ternyata artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Amang Boru itu artinya adalah suami dari adik atau kakak perempuan ayah dalam keluarga Batak Toba. Nah, jadi ternyata Amang Boru itu adalah bahasa dari Batak Toba yang artinya adalah suami dari adik atau kakak perempuan ayah dalam keluarga Batak Toba begitu. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Yuk, nih kalimat selanjutnya nih atau kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Batak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan ambarita. Ambarita ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah jari manis. Nah, dalam bahasa Batak tuh artinya jari manis. Yoi. Apakah yang bernama ambarita manis-manis? Ya belum tentu juga. Tapi ya artinya jari manis kalau dalam bahasa Batak. Sekali lagi, ambarita dalam bahasa Batak artinya adalah jari manis ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Oke, ini kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Batak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan ambori. Ambori ini artinya adalah penangkal serangan harimau untuk hewan piaraan, terbuat dari bambu, dimantrai dan digantung di lehernya. Waduh, menarik nih. Jadi nanti kalau seandainya Anda berkesempatan main-main ke Sumatera Utara terus melihat di Sumatera Utara, di daerah Sumatera Utara itu ada hewan-hewan piaraan yang lehernya digantungin sama bambu. Nah, bambunya itu tuh udah dimantrai tuh, udah digantung di leher. Nah, tujuannya adalah untuk penangkal serangan harimau. Nah, itu disebut dengan ambori gitu. Sekali lagi, ambori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah penangkal serangan harimau untuk hewan piaraan terbuat dari bambu, dimantrai dan digantung di lehernya gitu. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Oke, kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Batak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan ampang. Nah, ampang ini memiliki banyak pengertian dari berbagai macam bahasa. Secara umum dulu ya. Secara umum ampang ini memiliki pengertian artinya gampang, mudah dan ringan. Kedua, ampang juga memiliki pengertian pematang dan sebagainya penahan air atau bendungan. Nah, ini secara umum. Secara bahasa Batak, ampang itu memiliki arti keranjang yang besar. Oh, gitu. Tapi ampang juga memiliki pengertian dari bahasa Gayo yang artinya adalah tikar kecil khas Gayo berbentuk persegi empat dihiasi sulaman biasanya digunakan sebagai pelapis tempat duduk pada acara adat. Nah gitu. Jadi tadi ada banyak ya secara umum dari bahasa Batak dan dari bahasa Gayo. Sekali lagi, ampang dalam bahasa Batak itu artinya adalah keranjang besar. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Ini kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Batak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan ao, AOK, ao. Ao ini dalam bahasa Batak artinya adalah tidak dapat ditentukan. Ini tentang perasaan. Asik. Jadi kalau nanti ada perempuan-perempuan yang tidak dapat menentukan rasanya mau pilih siapa dalam bahasa Batak itu disebut dengan ao gitu. Ya, sekali lagi ao dalam bahasa Batak artinya adalah tidak dapat ditentukan. Ini tentang rasa. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Batak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan apean. Nah, apean ini memiliki dua pengertian dalam bahasa Batak yang artinya yang pertama adalah rumput alang-alang yang telah kering dan yang kedua adalah daun-daun yang tergantung layu di batangnya gitu. Jadi kalau rumput itu dia istilahnya untuk rumput yang telah kering, tapi kalau untuk daun dia yang tergantung layu di batangnya. Nah, itu disebut dengan apean dalam bahasa Batak gitu. Sekali lagi, apean dalam bahasa Batak memiliki pengertian rumput atau alang-alang yang telah kering. Yang kedua adalah daun-daun yang tergantung layu di batangnya gitu. Semoga menambah wawasan. Kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Batak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan apil. Nah, apil ini memiliki dua pengertian dalam dua bahasa. Yang pertama dalam bahasa Banjar. Dalam bahasa Banjar, apil itu memiliki pengertian alas kaki yang terbuat dari pelepah pinang atau upih untuk bermain sepak raga. Nah, tapi kalau dalam bahasa Batak, apil itu artinya adalah denda
ini tentang uang dan sebagainya, pokoknya denda sebagai pengganti hukuman apabila keputusan di tingkat yang lebih tinggi tetap sama dengan keputusan sebelumnya. Ini tentang pengadilan adat gitu. Jadi kalau mungkin ya, kalau apil ini kalau misalnya kita banding terhadap sebuah keputusan di tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi, kita banding, tapi di tingkat yang lebih tinggi ini kita tetap kalah gitu ya, tetap harus membayar denda. Nah, dendanya itu disebut dengan apil gitu dalam bahasa Batak. Sekali lagi, apil dalam bahasa Batak artinya adalah denda, uang dan sebagainya sebagai pengganti hukuman apabila keputusan di tingkat yang lebih tinggi tetap sama dengan keputusan sebelumnya. Ini dalam pengadilan adat ya, tentunya adat Batak ya. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Ini kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Batak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan apin. Nah, ini bukan saudaranya Upin, enggak ya. Apin dalam bahasa Batak itu memiliki pengertian jalan baru yang disamarkan dengan ditutupi dedaunan untuk jalan puyuh menuju perangkap. Oh, gitu. Jadi nanti kalau mungkin ini untuk menangkap hewan-hewan ini kali ya, buruan kali untuk para pemburu. Jadi masang perangkapnya dengan cara menaruh daun-daun gitu di sebuah lubang untuk jalan puyuh menuju perangkap gitu. Sekali lagi, apin dalam bahasa Batak artinya adalah jalan baru yang disamarkan dengan ditutupi dedaunan untuk jalan puyuh menuju perangkap gitu. Semoga menambah wawasan juga untuk Anda. Kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Batak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini disebut dengan aran. Aran ini kalau dalam bahasa Batak artinya adalah bagian yang dangkal pada sungai. Nah gitu. Jadi nanti kalau kita Anda berkesempatan main-main ke Sumatera Utara, terus ketemu sungai, terus sungainya dangkal, ada bagian yang dangkalnya. Nah, bagian yang dangkal pada sungai itu dalam bahasa Batak artinya adalah aran gitu. Sekali lagi, aran dalam bahasa Batak artinya adalah bagian yang dangkal pada sungai. Semoga menambah wawasan Anda. Oke, ini kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Batak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan aras. Nah, aras ini memiliki beberapa pengertian, tapi kita bahas yang bahasa Bataknya aja. Aras ini artinya sama kayak aran tadi, tapi kalau aran tadi adalah bagian yang dangkal pada sungai, sementara aras ini sama bagian yang dangkal pada sungai juga, tetapi dia deras arusnya gitu. Jadi bedanya cuma di arus saja. Kalau aran tadi mungkin arusnya nggak deras, jadi santai. Jadi tapi tetap dangkal pada sebuah sungai. Sementara aras ini adalah bagian yang dangkal pada sebuah sungai tetapi deras gitu. Jadi aran tadi nggak deras, kalau aras ini deras. Ingat ya. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Mungkin untuk kali ini untuk bahasa Batak bagian ketiga sudah cukup, kita sudahi juga karena masih banyak lagi kata-kata dalam bahasa Batak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita bahas semua mungkin nggak akan selesai selama 1 minggu videonya, capek juga, tapi kita akan potong berbagian-bagian. Nah, jika kalian juga merasakan bahwa konten dan channel saya bermanfaat untuk kalian, untuk hidupmu dan menambah wawasanmu, bolehlah klik tombol subscribe atau berlangganan, kemudian nyalakan loncengnya untuk tahu update terbaru, dan berikan tanda suka serta berikan komentar-komentar yang sifatnya membangun untuk bisa konten dan channel saya agar bisa terus berkembang dan maju. Itu aja sih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, menambah wawasan saya, terutama memberikan informasi baru bagi diri saya, dan semoga apa yang saya sampaikan juga menambah informasi dan memberikan wawasan yang baik untukmu juga, memberikan manfaat yang baik untukmu. Oke, itu aja akhir kata. Salam stabil untuk kita semua. Semoga kamu tetap diberikan kesehatan, kestabilan kesehatan, kestabilan ekonomi, dan kestabilan psikologi biar gak gampang marah-marah, supaya bisa terus bertindak, berpikir, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.